Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Katri di Kece Channel. Kali ini Katri akan membahas lanjutan dari latihan 5.2 tentang kerucut yang ada di buku paket halaman 293 hingga 296 kelas 9 ya. Nah, di sini sudah kita bahas dari nomor 1 sampai nomor 2 ya, di part pertama. Nah, di part berikutnya ya ini ya, video ini akan saya bahas dari nomor 3. Nah, oke. Untuk gambar, nah ini ada gambar nomor 3 ya. Saya bacakan dulu soalnya. Nomor 3, pada suatu hari Pak Budi melakukan syukuran rumah baru. Pak Budi memesan tumpeng. Tumpeng tersebut memiliki diameter 36, kemudian tingginya 24 cm. Namun di awal acara Pak Budi memotong bagian atas tumpeng tersebut secara mendatar setinggi 8 cm. Nah, ini sini. Berapa luas permukaan dan volume dari tumpeng yang tersisa? Oke, baiklah adik-adik. Jadi di sini yang diketahui yaitu kita anggap di sini kalau kita gambarkan ada dua kerucut ya adik-adik. Kerucut yang besar, yang ini besar, dengan kerucut yang kecil yang ada di atasnya atau yang dia dipancung ya, dipancung. Jadi ini kerucut terpancung gitu ya. Nah, ini jadi di sini yang di atas itu yang dipotong gitu ya. Oke, untuk yang diketahui adalah diameter pertama, misal ini adalah 36 cm, kemudian diameter kedua belum ada ya. Nah, ini yang nanti yang mau dicari dulu karena kita membutuhkan diameter kedua. Kemudian tinggi ke satu adalah 24 dan tinggi kedua adalah 8 cm. Oke, untuk mencari diameter kedua kita pakai segitiga ya. Ini perbandingan segitiga. Nah, perbandingan segitiganya itu adalah bahwa diameter 2 per diameter 1 sama aja perbandingannya T2 berbanding T1 karena kita akan mencari D2 nya, jadi dia sebanding ya. Nah, D2 nya belum ada, kita masukkan D2 nya D2 saja, D1 nya 36, kemudian T2 nya adalah 8 ya, yang kecil ya, dan T1 adalah tinggi yang pertama adalah 24. Nah, kalau disederhanakan ini bisa 1 dibagi 8, ini bisa 3 karena 24 dibagi 8 adalah 3. Oke. Maka diameter keduanya adalah sepertiga dari 36 karena ini tinggal kita pindahkan jadi perkalian. Oke. Hasilnya jadi sepertiga dari 36 dibagi 3 adalah 12 cm. Oke, kita peroleh diameter keduanya adalah 12 cm. Oke, setelah itu karena kita ingin mencari luas, maka kita membutuhkan sisi miring atau hipotenusannya atau pelukisnya. Nah, pelukisnya belum ada kedua-duanya, berarti kita cari S pertama dulu. Untuk mencari S pertama itu adik-adik pakai gunakan triple Pythagoras dari T kuadrat ditambah R1 kuadrat karena yang pertama. Jadi T nya yang pertama adalah 24 dan R nya itu setengah dari diameter satunya, jadi 18. Nah, ini adalah triple Pythagoras ya adik-adik ya. 24 kuadrat itu 576, 18 kuadrat itu 324. Jadi kalau ditotalkan hasilnya 900 itu adalah 30 cm. Oke. Saya tulis di sini S1 nya adalah 30 cm. Nah, gimana untuk mencari S2? Untuk mencari S2
berarti kita pakai T2 kuadrat ditambah R2 kuadrat. T2 kuadrat berarti kita gunakan 8 cm, berarti 8 kuadrat. Dan R nya yang kedua adalah kita gunakan yang kita cari, diameter keduanya kan 12, setengahnya adalah 6 kuadrat. Nah ini adalah teori Pythagoras lagi. Ini 64 ditambah 36, maka hasilnya adalah 100. 100 itu adalah 10. Oke, S2 nya kita dapat adalah 10 cm. Oke, yang kita perlukan sudah dapat. Nah, berikutnya baru kita cari luas permukaannya ya. Nah, ini saya hapus saja yang sini yang sudah dicari. Oke, bentar. Oh, sorry. Ya, ada yang tersisa, saya hapus dulu. Oke, selanjutnya kita cari, yang mau dicari adalah luasnya ya. Nah, luasnya di sini kita memerlukan luas permukaannya itu kan ini terpancung ya. Jadi yang sini, kemudian ini, dan nanti ada yang bagian melengkungnya ini tidak seluruhnya, yaitu luas selimut kerucut yang besar nanti dikurang luas selimut kerucut yang kecil. Nah, jadi luas permukaan dari kerucut ini adalah, pertama adalah luas lingkaran besar ditambah luas lingkaran kecil yang atas, kemudian ditambah dengan luas selimut besar ya, ini selimut besar atau selimut kerucut yang besar gitu ya, dikurang dengan luas selimut kerucut yang kecil. Oke. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya itu kalau luas lingkaran itu kan yang kita ketahui adalah pi r kuadrat. Nah, di sini berarti rumusnya adalah pi r, karena besar pakai r1 kuadrat. Kemudian kalau yang ini luas yang kecil berarti kita gunakan r yang kedua. Oke. Selanjutnya luas selimut yang besar. Kita ketahui bahwa luas selimut itu adalah pi rs. Ya, adik-adik ya. Pi kalikan r kalikan s. Karena ini yang besar berarti S1 S1. Nah, kemudian yang ini adalah pi r2 s2. Oke, seperti itu. Nah, di sini kita bisa distributifkan dulu rumus ini supaya lebih ringkas ya adik-adik. Ini punya pi, punya pi, punya pi, punya pi, pi-nya kita keluarkan. Selanjutnya ini ada R1 kuadrat, R2 kuadrat, ini nanti bisa kita dalam kurung ya, R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat. Kemudian di sini ada R1 S1. Dan ini ada negatif R2 S2. Nah, ini lebih ringkas. Oke, setelah itu baru kita masukkan adik-adik. Ini pi-nya pi saja dulu. R1 nya kita masukkan setengah dari diameter 1 ya adik-adik. 36 bagi 2 yaitu 18, jadi 18 kuadrat. Kemudian R2 nya itu setengah dari 12 yaitu 6 kuadrat. Selanjutnya R1 nya tadi 18, S1 nya yang ini ya 30, terus R2 nya adalah 6 dan S2 nya adalah 10. Oke, setelah seperti ini baru kita hasilkan 18 kuadrat itu 324 ditambah 6 kuadrat itu 36 ditambah 18 kali 30 itu 780 ya. Sorry salah, 24 540 sorry. Oke, kemudian ini 60. Nah, kalau di total berarti hasilnya 324 ditambah 36 itu 370 ya. 360 sorry, 360 kalau dikurang 60 kan 300.
300 ditambah 540 adalah 840. Oke, hasilnya adalah 840 pi. Oke, seperti itu. Oke, itu hasilnya jadi 840 pi. Gimana kalau mau menggunakan pi-nya kita rasionalkan? Jadi tinggal kalikan aja ya adik-adik. 840 kita kalikan dengan 3,14. Oke, nanti adik-adik temukan nih sendiri ya. Nah, ini hasilnya segini. Nah, kira-kira hasilnya berapa nih guys? Kalau saya cari, oke, 2637,96 lah. Nih, cm persegi. Oke. Itulah luas permukaannya ya. Jadi luas permukaannya itu dia hanya lingkaran yang besar, lingkaran yang kecil, kemudian luas lengkungannya ini. Lengkungannya itu adalah luas selimut yang besar dikurang luas selimut yang kecil. Gitu ya. Jadi tidak dicari luas kerucut dulu dikurang luas kerucut yang kecil, tidak, tapi buat luas itu harus seperti ini. Oke, itulah untuk mencari luas permukaannya. Oke, kita lanjut untuk mencari volumenya. Di sini adik-adik tidak perlu untuk mencatat terlebih dahulu, karena untuk mencatatnya adik-adik bisa kunjungi blog Katri di mathsguru.info, linknya ada di deskripsi ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya, pembahasan berikutnya. Sorry, ini saya hapus dulu. Oke, saya hapus ini aja deh. Oke, sebentar. Gak banyak ya. Oke. Nah. Oke. Nah. Masih ada sedikit. Oke. Kita lanjut ke volume. Nah, untuk volumenya, volume bangun ini, nah ini baru bisa kita cari dengan volume kerucut besar dikurang volume kerucut kecil. Volume kerucut besar itu kan kita gunakan sama seperti mencari rumus kerucut, sepertiga pi r kuadrat t. Cuma di sini yang besar berarti kita gunakan tr1 dan t1. Sedangkan yang ini adalah sepertiga pi r2 kuadrat t kuadrat. Nah, kita rumusnya itu kita persingkat dulu, karena ini punya sepertiga kita keluarkan. Ini punya pi-nya keluarkan dulu. Kemudian tinggal R1 kuadrat T1 dikurang R2 kuadrat T2. Jadi didistributifkan ya depan. Oke, sepertiga pi-nya kita tulis dulu seperti biasa. Kemudian kita lanjut ke R-nya, kita masukkan. R1-nya itu berarti 18 ya adik-adik. 18 kuadrat, tingginya itu berarti 24. Kemudian R2-nya itu 6. Nih, diameter bagi 2, gitu kan. T2-nya berarti dia adalah 8. Oke, hasilnya jadi sepertiga pi 18 kuadrat itu 324 ya. Kita kalikan 24 berarti 16 1 8 9 13 8 4 6 prosesnya hitungannya ya. Jadi 8 7 7 8 7 6. Oke. Dikurang dengan ini berarti 36 dikali 8. Ini 4 ya Dede ya. 9 ya. Oh, ada yang salah, ini 2 ya harusnya ya. 4 16 1 2 8 9 12. Oke, sorry. 4 6 berarti di sini 6 17 1 7 ya. 7 7. Oke, ada yang salah. Bentar.
17.177 7.776. Oke, dikurang 36 kali 8 itu berarti 484.288. Oke, seperti ini. Nah, ini jadinya sepertiga pi, kita kalikan 776 dikurang 288 itu berarti 16,8, sisa 16,8 lagi, sisa 6, 4, ini 7 ya. Nah, ini berarti sepertiga pi dikali 7.488, berarti hasilnya 7.488 pi per 3. Oke, ini adik-adik bisa gunakan kalkulator, bisa ya, atau kalau mengalihkan nanti hasilnya adalah 7.488 kalikan 3,14 dibagi 3. Oke, seperti itu ya. Oke, itulah pembahasan nomor 3. Sekarang saya lanjutkan ke nomor keempat ya. Oke, oh sorry, ini saya hapus dulu ya. Oke, saya hapus dulu. Kita lanjut ke nomor keempat. Saya bacakan dulu soalnya. Suatu kerucut memiliki jari-jari 6 cm dan tinggi T cm. Jika luas permukaan kerucut adalah A cm persegi dan volume kerucut adalah A cm kubik, maka tentukan A nilai dari T, B nilai dari A-nya itu sendiri. Nah, di sini diketahui adik-adik bahwa tingginya itu adalah T, tinggi kerucut ya, misalnya. Kemudian luas permukaan kerucutnya adalah A cm persegi. Kemudian volume kerucutnya adalah A cm kubik. Nah, di sini luas sama volumenya menghasilkan angka yang sama, yaitu A ya gitu ya. A cm persegi. Jadi dia sama nih. Cuma yang perlu kita ketahui bahwa luas permukaan kerucut itu memiliki rumus PR yaitu PR R tambah S, sedangkan volume kerucut adalah sepertiga PR kuadrat T. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini berarti untuk jari-jarinya adalah 6 ya. Di sini jari-jarinya 6. Nah, yang kita perlukan adalah mencari S sebenarnya ya, mencari S. Tapi bisa kita masukkan seperti ini dulu deh. Untuk mencari luas itu berarti PR R ditambah S itu kan akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat ya. Jadi sisi miring itu dalam kerucut ya, sorry ini gambarnya. Nah, ini adalah Pitagoras dari T dan R, itu seperti itu ya. Nah, maka di sini kalau kita masukkan angkanya, ini pi, ini 6 ya kan, jari-jarinya 6 ya. 6 ditambah ini berarti 6 kuadrat ditambah T kuadrat. Oke. Nah, jadinya adalah 6 pi 6 plus akar 36 T kuadrat. Nah, ini L-nya, luasnya ya, luas permukaannya. Sedangkan volumenya kalau kita cari sepertiga pi, R-nya itu 6 kuadrat, tingginya adalah T. Oke, tingginya adalah T. Oke, jadinya ini adalah
36 kalau kita bagi 3 adalah 12. Jadi 12 pi T. Nah, dari sini bahwa kita ketahui bahwa luas dan volume kerucut itu memiliki nominal yang sama ya, AA. Nah, berarti bisa kita sebut L sama dengan K. L sama dengan volume. Oke. Luas kerucut sama dengan volume kerucut karena sama dengan AA. Nah, berarti kita bisa satukan 6pi 6 plus 36 plus T kuadrat akar sama dengan 12 pi T. Nah, dari sini bisa kita sederhanakan lagi, kita bagi dengan 6pi misalnya. Sehingga di sini hasilnya tinggal 6 plus akar dari 36 plus T kuadrat. Sedangkan di sini 12 pi kita bagi 6 pi jadi hasilnya tinggal 2 T. Nah, setelah seperti ini, kemudian di sini ada bentuk akar. Karena bentuk akar berarti bisa kita kuadratkan nanti. Ini kita pindahkan posisi yang 6-nya. Jadi kurang 6 gitu ya. Supaya melepas akar berarti kita kuadratkan. Sama-sama kita kuadratkan. Ini kuadratkan dan di sini juga dikuadratkan. Maka hasilnya jadi 36T kuadrat sama dengan 2T min 6 kuadrat itu hasilnya jadi 4T kuadrat min 24T plus 36. Oke. Nah, kalau kita posisinya kita nolkan atau kita pindahkan, misalkan yang ini pindah kemari, jadinya hasilnya nanti 4T kuadrat kita kurangin T kuadrat, hasil 3T kuadrat. Terus ini masih tetap min 24T. Ini pindah kemari ya. 36 pindah jadi negatif. 36 kurang 36 adalah 0, hasilnya jadi sama dengan 0. Nah, sisanya tinggal 3T dalam kurung T dikurang 8 sama dengan 0. Kita pakai 0 fungsi ya, ini distributif ini ya, jadi sama-sama bisa dibagi 3T ya, 3T kuadrat jadi 3T kali T, 3T kuadrat min 24T kita bagi 3T jadi min 8. Kalau kita gunakan 0 fungsi berarti T nya itu bisa 3T sama dengan 0 berarti T nya 0, T min 8 sama dengan 0 berarti T nya adalah 8, berarti nilai tingginya adalah 8. Oke, itulah untuk mencari tinggi. Kemudian kita disuruh mencari nilai A-nya. Untuk mencari nilai A-nya itu kan sama aja V ya, yang di sini ya, ini A. Nah, kita tinggal memasukkan nilai T-nya adalah 8. Berarti 12 kali pi kali T-nya 8. Boleh adik-adik pakai yang ini juga bisa ya, ini karena A juga. Nah, ini berarti hasilnya tinggal 96 pi. Oke, ini hasilnya. Atau kalau mau dirasionalkan, adik-adik tinggal kalikan 96 kalikan 3,14. Nah, itu seperti itu ya. Oke, itulah jawaban buat nomor 4. Oke. Jadi nilai T-nya adalah 8 cm dan A-nya adalah 96 pi, atau kalau dikalikan 96 dikalikan 3,14. Oke, kita lanjutkan adik-adik untuk nomor kelimanya. Ini saya hapus dulu. Saya delete dulu, saya hapus dulu ya, saya agak lama karena banyak nih ya. Oke, gini dulu. Oke, nanti ini tinggal sisanya. Oke, tinggal dikit kita hapus. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Pembahasan untuk nomor 5 saya bacakan dulu soalnya.
Untuk nomor 5 di sini dikatakan terdapat suatu bangun ruang yang diperoleh dari dua kerucut yang sepusat. Kerucut yang lebih besar memiliki jari-jari 10 dan tinggi 24. Jari-jari kerucut kecil adalah setengah jari-jari kerucut besar. Tinggi kerucut kecil adalah setengah tinggi kerucut besar. Nah, lihat gambarnya. Nah, itu seperti itu ya. Nih, adik-adik gambarnya seperti ini. Nah, kalau diperhatikan berarti yang diketahui adik-adik, pertama adalah R1-nya ya 10 cm. Kemudian T1-nya tingginya adalah 24 cm. Kemudian ada kerucut kecilnya, yaitu misal R2-nya adalah setengah dari jari-jarinya setengah dari 10 ya, dari yang besar ya. Berarti setengah dari 10 adalah 5. Oke. T2-nya juga setengah dari T pertama, yaitu 12. Oke, yang ditanyakan adalah luas permukaan dan volumenya. Nah, untuk mencari luas permukaan kita membutuhkan nilai S-nya. Jadi S-nya kita cari terlebih dahulu. Ya. Untuk S1-nya berarti kita gunakan R1 kuadrat tambah T1 kuadrat. Oke, R1 kuadrat berarti 10 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Nah, ini triple Pythagoras ya adik-adik. 100 tambah 576 berarti hasilnya 676, berarti dia adalah 26. Jadi kita tulis di sini misal S1-nya adalah 26. Oke. Setelah mendapatkan S1, kita cari S2. S2-nya adalah R2 kuadrat tambah T2 kuadrat. Oke. Nah, ini berarti R2-nya adalah 5, T2-nya adalah 12. Nah, kalau dicari ini triple juga. 25 ditambah 144 berarti akar dari 169 yaitu 13. S2-nya adalah 3. Oke. Dapatlah S2-nya tadi 13 cm ya. Oke, selanjutnya baru kita cari luasnya ya, luas permukaannya ya. Nah, luas permukaannya itu, ini saya hapus dulu yang sebelah sini. Yang tadi sudah ada ya. Luas permukaan bangunnya itu berarti dia kita gunakan sebentar. Ini saya hapus dulu. Oke. Luas permukaan bangunnya itu berarti nanti kita pakai luas selimut pertama ya, tambah luas selimut kedua, luas bangun, ditambah luas alas pertama dikurang luas alas kedua. Jadi karena dia kan gambarannya adalah alas atasnya itu dikurangin ya adik-adik ya, dikurangin. Nah, yang ini kan selimutnya yang besar, ini selimut yang kecil juga ada di dalamnya gitu kan, ini berlubang gitu kan ya. Nah, jadi luas alas yang pertama kita kurangin luas alas kedua, kemudian luas selimut kerucut yang luar dan luas selimut kerucut yang di dalamnya, yaitu luas selimut 1 dan luas selimut 2. Oke, kita masukkan rumusnya. Ini berarti PRS11 ya, ini PRS22, kemudian ini PR1 kuadrat, yang ini PR2 kuadrat. Oke, kalau sudah seperti ini baru kita sederhanakan. Ini punya pi, cuma pi. Nah, di dalamnya tinggal R1 S1, R2 S2, R1 kuadrat dikurang R2 kuadrat. Oke, selanjutnya tinggal memasukkan nilai-nilainya ya. Ini tinggal pi dulu. R1-nya berarti dia 10 ya. S1-nya 26. R2-nya 5, kemudian S2-nya adalah 13. Ini sini.
kemudian R1 nya adalah 10 dikuadratin, R2 nya adalah 5 kuadrat. Oke, seperti itu. Hasilnya jadi ini adalah 200, ini kali ya, 260. Sorry. 260, ini adalah 65, ini 100, dan ini 25. Jadi totalnya kalau di total hasilnya jadi 400 pi. Oke, ini di total 400, jadi 400 pi. Nah, untuk merasionalkannya tinggal 400 dikalikan 3,14. Ini hasilnya 1256 cm persegi. Oke, seperti itu untuk luas bangunnya. Oke, kita lanjut. Ini saya hapus dulu ya. Nah, untuk pembahasannya bisa adik-adik lihat di blog Katri ya, di Maths Guru, linknya ada di deskripsi. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan ke volumenya, volume bangun. Untuk volume bangunnya itu berarti volume kerucut yang besar dikurang volume kerucut yang kecil, atau V1 dikurang V2 gitu ya. Jadi ini sepertiga pi R1 kuadrat T1, yang ini sepertiga pi R2 kuadrat T2. Jadi rumus kerucut ya. Sederhanakan sepertiga ini punya pi. Nah, di dalamnya tinggal R1 kuadrat T1, ini R2 kuadrat T2. Nah, hasilnya jadi sepertiga kalikan pi, kemudian ini R nya kita masukkan, nilainya adalah 10 kuadrat, tingginya 24, R2 nya 5 kuadrat, T2 nya adalah 12. Oke. Nah, jadi hasilnya sepertiga pi 100 kali 24 jadi 2400 dikurang 25 kali 12 berarti dia adalah 400 ya. Nah, jadi totalnya jadi berapa? 12 kali 25 ya, 300 ya, 300 jadi 300. Nah, jadinya sepertiga pi kita kalikan 2100. Sepertiganya berarti 700 ya, 700 pi. Oke, seperti itu. Jadi volume bangun adalah 700 pi. Kalau dikalikan berarti tinggal adik-adik kalikan 700 kalikan 3,14. Oke, itu pembahasan untuk nomor 5. Untuk soal berikutnya nomor 6. Oke, untuk nomor 6 ya, ini saya hapus dulu. Oke. Sorry. Saya hapus dulu. Iya. Oke, buat nomor 6-nya saya bacakan dulu soalnya. Buat nomor 6, misalkan terdapat irisan kerucut ini ya. Misalkan terdapat suatu kerucut dengan jari-jari R cm dan panjang T cm. Kemudian kerucut tersebut dijadikan irisan kerucut dengan memotong kerucut tersebut menjadi dua bagian dari atas ke bawah. Nah, lihat gambar seperti itu. Tentukan rumus untuk menghitung luas irisan kerucut tersebut. Oke. Rumus irisan kerucut
Jadi bentuknya itu kalau dilihat berarti nanti, sorry ini gambarnya itu ya, ini lingkaran. Nah seperti itulah, sorry gambarnya tidak bagus. Nah di sini ada segitiga ya, kemudian ada setengah luas selimut kerucut dan setengah luas lingkaran. Jadi luas irisan kerucut gitu ya, lik lah gitu ya, luas irisan kerucut sama dengan setengah luas alas kerucut ditambah setengah luas selimut kerucut ditambah luas segitiga. Oke, segitiganya yang ini ya. Nah berarti kalau kita masukkan setengah kali luas alas itu kan lingkaran ya bentuknya, jadi PR kuadrat. Nah luas selimut kerucut itu setengah, berarti ini karena setengah PRS, dan luas segitiganya itu adalah ini diameter sebagai alasnya, berarti 2R ya, 2R karena diameter kan 2 jari-jari dikalikan dengan tingginya itu berarti tinggi dari kerucut, berarti 2RT. Nah inilah hasilnya. Atau sorry, ini luas segitiga ya, kita kalikan setengah, jadi setengah dikali 2R karena alasnya ya, kalikan tingginya T gitu ya. Rumus segitiga itu setengah alas kali tinggi. Oke. Nah kalau disederhanakan, ini setengah punya setengah, kita keluarkan setengahnya. Kemudian ada lagi, oh ini ada R dan ada R, kita keluarkan R nya, berarti sisanya tinggal ini adalah PR, kemudian ini PS, dan ini adalah 2T karena setengah sama R nya sudah ya. Nah inilah rumus irisan kerucut. Nah seperti itu, jadi pembahasan nomor 6 seperti ini. Oke, itulah jawaban untuk nomor 6. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 7. Oke, sini adik-adik tidak perlu mencatat karena ini harus pembahasan. Adik-adik bisa mencatatnya di blog Katri di mathsguru.info, lihat di link deskripsinya di bawah ya. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Saya bacakan soalnya. Analisis kesalahan Budi menghitung volume kerucut dengan diameter 10 cm dan tinggi 12 cm. Budi menghitung volumenya adalah sama dengan sepertiga 12 kuadrat kali 10 sama dengan 480, sehingga diperoleh volume kerucut 480. Tentukan kesalahan yang dilakukan Budi. Nah, di sini bahwa diketahui diameternya adalah 10, berarti jari-jarinya adalah 5 ya, ya. Kemudian tingginya adalah 12 cm. Kalau kita pakai rumus volume kerucut, kita hitung dulu ya, sepertiga PR kuadrat T, berarti hasilnya adalah sepertiga, kita kalikan Pi, kita kalikan R nya adalah R nya adalah 5 ya, 5 kuadrat, tingginya adalah 12. Ini bisa sederhanakan, hasilnya adalah 4, dan di sini berarti hasilnya Pi kali 25 kali 4 adalah 100 ya, 100 Pi. 100 Pi ini adalah 100 dikali 3,14, 314. Oke, ini yang volume yang benarnya gitu ya, kubik. Nah sedangkan si Budi dia menghitungnya itu adalah sepertiga kali 12 kuadrat kali 10, dan hasilnya adalah 480. Nah berarti kesalahannya adalah, pertama adalah rumusnya ya,
Pertama, rumusnya. Rumusnya itu Budi menggunakan sepertiga. Kalau 12 ini berarti T ya. T kuadrat dan 10 berarti diameternya. Nah, ini seperti ini. Sudah salah. Seharusnya rumus volume adalah seperti ini. Oke. Dan dia tidak menggunakan pi. Seharusnya menggunakan pi. Jadi rumusnya itu dia menggunakan sepertiga T kuadrat D. Seharusnya yang benar adalah sepertiga pi R kuadrat T. Oke? Ya, seperti itu. Jadi buat pembahasan nomor 7, kesalahan Budi adalah pertama, rumusnya salah karena dia menggunakan sepertiga T kuadrat D yang seharusnya adalah sepertiga pi R kuadrat T, dan volumenya tidak menggunakan rumus pi-nya, harusnya ada pi-nya. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Ini saya hapus dulu. Oke, kita hapus dulu. Kita lanjut ke nomor 8. Untuk nomor 8 saya tulis, saya bacakan dulu. Dari kertas karton ukuran 1 meter x 1 meter, Lisa akan membuat jaring-jaring kerucut dengan jari-jari R dan tinggi T. Yang A, apakah Lisa bisa membuat jaring-jaring tersebut jika R sama dengan 40 cm dan T-nya 30 cm? Kemukakan alasanmu. Yang B, apakah Lisa bisa membuat jaring-jaring tersebut jika R 30 dan T-nya adalah 40? Kemukakan alasanmu. Oke, yang A kita bahas. Yang A diketahui adalah pertama kita tulis dulu luas kartonnya ya. Luas kartonnya itu dia kita buat nah sebentar ya, gambarnya ya seperti ini ya. Luas kartonnya itu 1 meter berarti 100 cm ya, kali 100 cm berarti dia luasnya itu 10.000. Oke, karena 100 kali 100 10.000. Oke, itu luas kartonnya. Yang A diketahui bahwa dia membuat jari-jarinya 40, tingginya 30. Nah, yang kita perlukan kan mencari luas kerucutnya ya. Nah, di sini S-nya belum ada. Untuk mencari S-nya berarti 40 kuadrat ditambahin 30 kuadrat. Hasilnya 1600 ditambah 900. 2500 berarti 50. Nah, baru kita masukkan rumusnya yaitu pi R tambah S. Di sini pi-nya kita masukkan pi dulu. R-nya 40 tambah S-nya adalah 50. Jadi hasilnya pi kali 40 kalikan 90 ya. Hasilnya adalah 3600 pi. 3600 pi ini berarti 3600 dikalikan 3,14. Berarti dia 11.304 cm persegi. Kalau dilihat kartonnya saja 10.000 cm persegi, sedangkan yang dibutuhkan adalah 11.304. Jadi alasannya ini tidak dapat jadikan sebuah jaring-jaring kerucut ya, tidak bisa ya dengan menggunakan luas karton segini dengan ukuran yang seperti ini, tidak bisa dibuat. Jadi tidak bisa. Kenapa? Karena luas kerucutnya lebih besar daripada luas kartonnya gitu. Oke, itu pertama. Oke, yang A yang itu. Kita lanjut ke yang B. Ini saya hapus dulu. Oke. Untuk yang B, ukurannya adalah
Pertama R-nya 30, kemudian tingginya adalah 40. Nah, ini kita cari S-nya. S-nya itu 30 kuadrat tambah 40 kuadrat. Nah, ini berarti dia 900 ditambah 1600, berarti 2500, berarti 50. Nah, kalau diperhatikan jari-jarinya 30 ya. Kita akan membuat sebuah lingkaran berarti dengan diameter 30 kali 2 ya Dek. 30 kali 2 itu adalah 60. Jadi kalau seandainya ada lingkaran di dalam kotak ini, nah sudah terpakai 60-nya. Nah, seperti itu ya, sudah terpakai 60 cm di sini buat membuat lingkaran gitu ya. Sisanya berarti 40. Kalau kita untuk membuat bagian selimut, kita membutuhkan S50, sedangkan di sini ukurannya tinggal 40, di sini juga 40. Sepertinya tidak memungkinkan untuk membuatnya gitu ya, karena di sini 40 dan di sini 40. Kalau kita pakai kemari pun ini nanti tidak bisa ya, karena ini akar 100, sini cukup ini ya. Walaupun luasnya kalau kita cari ya adik-adik, luas dari kerucutnya itu cari PR R tambah S ya. PR nya itu 30 tambah S nya 50. Nah, ini kalau dicari memang akan mendapatkan 2400 pi. Ini kalau dikalikan 2400 kalikan pi ini, dia hasilnya adalah 7536 cm persegi. Nah, dari luas yang karton kan 10.000 ya, di sini 7500 masih memungkinkan, tetapi di sini kita harus menggunakan S-nya itu adalah 50. Nah, otomatis tidak memungkinkan. Kalau memungkinkan pula harus ditambal-tambal seperti itu. Jadi kita ngambil potongan buat membuat seperti ini. Tapi sepertinya tidak mungkin ya. Kita harus menggunakan utuh seperti itu. Jadi tidak mungkin juga, tidak mungkin. Walaupun luasnya memungkinkan untuk membuat kerucut ini, tetapi ukuran S-nya 50 tidak memungkinkan untuk bentuk karton seperti ini. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor 9. Ini saya hapus dulu. Oke, saya hapus dulu. Saya bacakan untuk nomor 9. Untuk nomor 9, kerucut miring pada gambar di bawah. Terdapat dua buah bangun sisi lengkung. Gambar sebelah kiri merupakan kerucut dengan jari-jari R dan tinggi T. Gambar sebelah kanan merupakan bangun ruang sisi lengkung yang diperoleh dari kerucut sebelah kiri dengan menggeser alasnya ke sebelah kanan. Selanjutnya disebut dengan kerucut miring. Kerucut miring tersebut memiliki jari-jari R dan tinggi T. Tentukan suatu metode untuk mendapatkan rumus dari volume kerucut miring. Yang B, apakah volume rumus kerucut miring sama dengan volume kerucut? Jelaskan analisismu. Oke. Jadi sebenarnya ini sudah dibahas di latihan 5.1 sama seperti tabung ya. Jadi kita gunakan metodenya itu metode prinsip kavaleri. Jadi kavaleri ini adik-adik bisa search di Google ya. Dia menerangkan bahwa kalau ukurannya sama, jadi pakai tumpukan kertas seperti itu ya. Bukan kertas, dan di sini memiliki tinggi yang sama, bangunan itu memiliki tinggi sama walaupun digeser-geser itu.
Jadi nanti nih ditumpuk misal kertas sampai membentuk kerucut, kemudian ubah bentuknya seperti ini. Nah, miring ya, kerucut miring, dan akhirnya itu dia menemukan bahwa volume ini akan sama, volumenya akan sama. Jadi volume kerucut yang sini satu misal sama dengan volume kerucut kedua. Nah, ini menggunakan prinsip kavaleri. Kavaleri itu menggunakan misalnya tumpukan kertas atau tumpukan uang logam misal seperti itu, sama ya. Jadi memiliki volume kerucut yang sama. Nah, karena memiliki volume kerucut yang sama, maka rumusnya pun sama. Jadi sepertiga pi r kuadrat T. Nah, jadi volume kerucut 2 pun sama, yaitu sepertiga pi r kuadrat T. Jadi ini untuk menjawab yang B juga bisa ya. A-nya menggunakan prinsip kavaleri, yaitu tumpukan kertas misalkan, atau tumpukan koin. Dan yang B ini seperti ini, sepertiga pi r kuadrat T. Itulah jawaban buat nomor 9. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, selanjutnya nomor 10. Ini adalah nomor terakhir. Saya bacakan soalnya. Perhatikan kerucut di samping. Jika segitiga ABC merupakan segitiga sama sisi dengan panjang sisi D cm, tentukan luas permukaan dan volume kerucut. Oke, seperti ini ya. Saya buat. Di sini berarti karena ini segitiganya ABC itu, sini ABC adalah segitiga sama sisi. Ini D ukurannya. Berarti di sini pun D, ini juga D kan, seperti itu ya. Berarti kita ketahui bahwa S itu sama dengan D. Oke. Berarti jari-jarinya adalah setengah D. Nah, dari sini berarti kita bisa cari T-nya dulu ya. Untuk mencari T, berarti dia S kuadrat dikurang R kuadrat. S-nya itu adalah D kuadrat, sedangkan R-nya adalah setengah D dikuadratkan. Berarti hasilnya jadi ini D kuadrat, yang ini jadi 1/4 D kuadrat. Jadi akar dari 3/4 D kuadrat. Berarti tingginya itu sama dengan setengah D akar 3. Jadi ini kalau 1/4 itu keluar jadi setengah, D kuadrat jadi D. Sisanya tinggal akar 3. Nah, inilah tingginya. Nah, bagaimana buat luas permukaan dan volumenya? Berarti kalau luas permukaan rumusnya apa? Yaitu pi R ditambah S. Oke, Pi-nya tetap Pi, kemudian R-nya adalah setengah D, kemudian di sini R-nya setengah D dan S-nya adalah D. Sini ya. Oke, jadinya adalah setengah pi D, yang ini 3/2 D. Kalau di total jadinya 3/4 pi D kuadrat. Nah, inilah luas permukaan dari kerucut ini, 3/4 pi D kuadrat. Oke, seperti itu. Dan bagaimana kalau volumenya? Volume kerucutnya adalah sepertiga pi R kuadrat T. Maka di sini sepertiga pi, R-nya adalah setengah D, kemudian dikuadratkan, dikalikan T-nya adalah setengah D akar 3. Oke, jadinya totalnya itu ini sepertiga, setengah dikuadratkan jadi 1/4, ini dikalikan setengah, sepertiga dikali 1/4 dikali setengah, ini jadinya 1/24. Jadi 1/24 pi, dan ini D kuadrat dengan D jadi D pangkat 3 akar 3 cm kubik. Jadi hasilnya 1/24 pi D pangkat 3 cm kubik.
Nah, seperti itu. Oke, jadi menghasilkan luas permukaan ada 3/4 pi d kuadrat dan volume kerucutnya adalah 1/24 pi d pangkat 3 akar 3 cm kubik. Oke, demikianlah pembahasan latihan 5.2 tentang kerucut ya adik-adik, sehingga sudah tuntas buat latihan 5.2. Untuk latihan berikutnya bisa adik-adik lihat di channel Katri, yaitu KC Channel, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya adik-adik ya, sehingga Katri akan lebih semangat untuk membahas soal-soal lainnya. Oke, demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.